Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, bahkan seluruh internasional, karena keluarga saya dan teman-temannya ada yang di luar negeri, otomatis mendapatkan tantangan atau pengaruh-pengaruh negatif sudah penjuru dunia. Makanya alhamdulillah dengan saya bikin video-video ini yang sifatnya mendunia, alhamdulillah mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan sehingga tidak menjadikan suatu perselisihan. Karena perselisihan orang iman itu dalam Al-Quran Allah memberikan suatu petunjuk, tapi supaya berhasil dengan lancar barokah itu harus didasari dengan takwa. Lah orang-orang yang gagal atau lambat bahkan masuk jurang yang dalam, gak bisa keluar-keluar, itu asal mulanya sudah banyak kejadian di mana-mana, yaitu disebabkan karena walaupun mereka itu sebagai ulama tadinya, walaupun mereka itu sebagai pemimpin sudah punya dasar paham kalau pemimpinnya harus memahami hal ini dan itu, kalau ulama itu ya harus memahami. Tapi karena lebih banyak pergaulan kepada politikus mereka nggak mengimbangi, karena mau nggak mau kita itu memang tempatnya di lingkungan politikus, mau nggak mau kita akan bergaul dengan politikus. Berhubung nggak diimbangi dengan pergaulan orang-orang yang takwa, yang jujur, loh akhirnya dia terprovokasi, akhirnya mau melangkah jujur itu takut ya. Begitu akhirnya gagal, bahkan ada yang jantungan, ada yang terlalu banyak mikir, akhirnya otaknya diplesir terus untuk mencari solusi. Lah mereka nggak mendapatkan solusi karena nggak takwa. Karena nggak takwa, dia sebagai bukti nggak takwanya dia nggak bisa mengimbangi pergaulan antara, berhubung pergaulan masyarakat pada umumnya politikus, dia nggak mengimbangi pergaulan yang lebih banyak kepada orang-orang yang takwa, jujur, dan punya keberhasilan banyak. Itu disebabkan karena itu. Lah solusinya bagaimana? Akhirnya saya berusaha berteman kepada orang-orang yang takwa dan ahli doa, doanya makbul ya. Akhirnya saya terbantu, akhirnya saya semangat, berani mengambil tindakan ya, menyelesaikan masalah di mana-mana. Karena masalah itu kebanyakan ya karena sekarang itu lingkungan keluarga, balik tetangga, di mana-mana itu loh, lingkungan politikus. Tapi mengapa saya kok berhasil menghadapi politikus kok bisa kutuk ya bisa sepakat gak jadi politikus yang gagal paham sehingga merugikan seseorang. Nah, itu karena saya selalu bergaul orang yang takwa ya, orang yang ahli doa dan takwa. Dan ahli doa, doanya mabul, dan ketakwaan ya, dengan takwa akhirnya apa? Permasalahan pun diberi solusi dan diberi rezeki nggak disangka-sangka. Akhirnya dia pemberaninya luar biasa. Jadi bentuk kepemberanian itu karena didasari dengan takwa, asalnya dia bergaul dengan orang takwa. Nah, sedangkan Anda walaupun pemimpin ya, walaupun guru tapi tadinya Anda sekolah guru, sekolah pemimpin, tapi karena Anda sebetulnya Anda itu memahami pemimpinnya harus paham supaya nggak merusak lingkungannya. Udah tahu Anda ya, kalau jadi guru harus lomo, harus dermawan di dalam ilmunya. Tapi karena Anda itu akhirnya
terlalu banyak pergaulan politikus-politikus. Mau nggak mau kita itu harus bergaul kepada politikus, karena semua orang di mana-mana itu sudah didesain oleh politikus jadi pintar, politikus-politikus semua. Itu fakta di lapangan. Tapi saya berhasil merubah mindset mereka, itu saya berhasil. Nah, itu. Ini nggak omong kosong. Ya. Nah, caranya bagaimana? Saya bergaul pada orang-orang takwa, orang yang pemberani. Ya itu. Tapi pemberani punya ukuran, punya strategi. Gak asal pemberani. Ibaratnya kita berani naik sepeda motor, tapi kita tahu haluan naik sepeda motor itu apa. Nah, berhubung Anda terlalu banyak bergaul politikus-politikus, sehingga Anda nggak punya pemberanian. Ya, dilihat dari perkataan Anda, tindakan Anda itu nggak sesuai dengan ilmu yang Anda miliki, dengan kedudukan yang Anda miliki, karena Anda terlalu banyak bergaul politikus-politikus. Ya, solusinya apa? Seperti saya ini, ya, bergaul dengan orang-orang yang takwa, orang yang pemberani, akhirnya mengerti. Bergaul yang doanya makbul, mengerti bagaimana menghadapi keadaan yang sulit, bagaimana cara doa makbul, bagaimana menghadapi kondisi ini, tahu. Sehingga bagaimana melempar masalah dasari takwa, ada jaminan dari Tuhan Yang Maha Esa selalu berikan solusi. Nah, itu. Walaupun diejek orang, dihina orang, nggak takut, ya, karena perjuangan itu diawali dari pemberani. Pemberani itu diawali dari takwa, ya, disertai dengan faham, akhirnya pemberani. Kalau nggak pemberani, sudah punya ini dan itu, tetap nggak mau jalan, tetap bingung. Nah, itu karena disebabkan oleh terlalu banyak pergaulan dengan politikus-politikus dan kurang bergaul dengan orang-orang yang takwa. Jadi mereka itu sudah dibilangi oleh atasannya, orang-orang yang takwa sudah dibilangi harus lebih paham di dalam urusan kebaikan, tapi dia nggak paham prakteknya harus bagaimana. Sekarang saya terangkan. Bergaul orang-orang yang baik itu caranya saya beritahu. Seandainya Anda bergaul di lingkungan semuanya ini sudah kena virus politikus-politikus, semua manusia di lapangan, di rumah, di mana-mana sudah kena virus politikus. Berarti Anda mau nggak mau bergaul pada mereka supaya Anda punya. Akhirnya kalau nggak Anda mengimbangi pergaulan, kalau Anda satu hari umpamanya, ya, kalau Anda 12 jam bergaul kepada mereka, Anda kalau Anda 6 jam ya bergaul kepada mereka, itu yang sudah kena virus. Banyak orang kena virus politikus itu yang gagal, kecuali pilot yang nggak gagal. Nah, itu setelah itu Anda harus solusinya harus bergaul kepada orang-orang yang pemberani, orang yang takwa, orang-orang yang ahli doa. Itu ya 6 jam begitu loh. Jadi imbang. Tapi pemikiran Anda kan kalau hanya dibilangi ya supaya agamanya diimbangi, Anda kan belum bisa mempraktekkan, ya kan, masih bingung. Maka saya beri solusi di sini. 6 jam kita mau nggak mau bergaul di masyarakat karena dia sudah tercemar oleh politikus, berarti Anda kalau nggak mengimbangi pergaulan orang yang takwa, orang yang ahli doa, Anda ketakutan mau melangkah begini, takut karena Anda sudah desain ketakutan oleh politikus-politikus itu. Akhirnya Anda bagaimana? Gagal. Mau melangkah takut, akhirnya Anda jantung. Karena apa? Kalau Anda sebagai pemimpin pasti dituntut paham oleh lingkungan Anda, ya. Kalau Anda sebagai guru pasti dituntut oleh murid
Anda supaya paham pemberani. Lah Anda nggak pemberani karena pergaulan Anda nggak bisa mengimbangi pergaulan. Akhirnya apa? Anda mau melangkah takut, nggak melangkah Anda hancur karena dituntut dengan lingkungan Anda. Nah, bagaimana teman-teman? Silahkan like, share, dan komen. Nah, ini sudah saya terangkan begini, apakah tetap ada alasan? Biasanya yang alasan ini politikus itu yang gagal paham. Itu kalau di cara begini nggak paham, cara begini paham, akhirnya bagaimana? Ya terus saya kejar. Terus kamu kalau nggak cara berhasil sudah saya kerjakan, sudah berhasil di mana-mana. Kalau sampai kamu tetap begini saja, akhirnya kamu jadi begini. Nah, sekarang kamu mau mana? Akhirnya bagaimana dia akhirnya ya saya katakan kamu harus cari guru yang karena sekarang itu zamannya sudah kena virus politikus di mana-mana. Mau nggak mau Anda bergaul di sana. Kalau nggak kok imbangi, kamu bergaul orang yang takwa. Ya. Sekarang kamu milih bergaul orang yang takwa, cari. Ya, dia mencari belum ketemu. Akhirnya mencari saya yang dicari. Setelah cari, Anda percaya dengan saya, percaya. Setelah percaya, dengarkan. Ya, sebabnya ini. Orang gagal itu sebabnya di sini. Nggak bisa keluar dari lubang buaya ibaratnya karena ini. Solusinya ini. Buktinya ini. Bagaimana? Sudah bisa menyembuhkan pikiran Anda dan hati Anda. Sampun. Ya. Kalau sudah ya sudah. Kalau belum harus sampai berhasil. Karena standarnya supaya bisa berhasil cari sebabnya. Kalau sebabnya sudah ketemu, kita carikan solusinya. Kalau sudah selesai kerjakan, dikontrol. Ya, setelah itu dievaluasi meningkat apa enggak, terus itu carikan solusi sampai berhasil. Enggak cukup. Nah, kebanyakan orang yang enggak ngerti cari yang mudah-mudah, kalau kesulitan mundur, akhirnya enggak ahli-ahli. Akhirnya apa? Mengerjakan sebuah kerjaan enggak secara ahli, akhirnya rusak, dirinya rusak, orang sekitarnya rusak. Berhubung orang sekitarnya lebih paham, dia menghindar daripada kena kerusakan mereka. Akhirnya apa? Kalau dia guru atau dia pemimpin, akhirnya dikucilkan oleh lingkungannya karena dia tidak bisa memahami situasi kondisi, pikirannya lambat. Karena zaman sekarang ini harus cerdas, karena tujuan kita Indonesia emas. Yang lambat merespon akhirnya jadi korban, yang cepat akhirnya berhasil. Saya sudah punya keberhasilan banyak. Kalau ingin bukti ini ya banyak. Maksudnya berhasil itu bagaimana? Berhasil dalam tugasnya. Contohnya saya dari Bujang, tugas saya akan mengajar, memberikan solusi kepada mereka. Nah, itu saya berhasil bidang itu. Ya, dasari ketakwaan. Adapun rezeki asal takwa kan diberi rezeki, disangka-sangka. Jangan kita keberhasilan kita ukur dari harta. Kalau kita ukur dari harta, nanti orang itu berlomba-lomba harta, akhirnya orang jadi kikir. Kalau jadi kikir ulama, kalau semua orang jadi kikir, ulamanya kikir untuk menyampaikan, akhirnya malas karena ada tantangan, hambatan, dia malas belajar, akhirnya enggak jadi profesional. Pemimpin ya juga begitu, ada hambatan, rintangan, dicari yang enak-enak, yang sulit biarkan saja. Padahal kalau itu dia sulit mudah dan dihadapi, karena semakin profesional di bidangnya. Karena dia cari yang enak-enak saja, akhirnya permasalahan semakin berkembang, akhirnya dia pemimpin atau guru dituntut berhasil, akhirnya nggak bisa, dia stres sendiri. Begitu di dunia itu ada tuntutan, ya
kita itu kalau sebagai kepala rumah tangga ada tuntutan, sebagai ibu rumah tangga ada tuntutan, ya, sebagai anak ada tuntutan, semua orangnya ada tuntutan. Nah itu kita harus paham kita dituntut apa. Nah supaya kita berjalan harus bagaimana. Nah penyebabnya nggak berjalan kita harus tahu. Nah solusinya bagaimana kita harus cari. Namanya kita mencari. Mencari itu ya sampai temu. Nah kadang-kadang orang nggak mau mencari. Mencari satu kali gagal ya sudah berhenti, ya gagal. Trauma ya gagal. Contohnya mau cari istri, yang mana mencari nggak langsung ketemu, cari sih mana, ngelamar di mana sampai dapat. Pekerjaan juga begitu, cari pekerjaan, cari di mana-mana sampai ketemu. Cari solusi ya cari di mana sampai ketemu. Cari penyebabnya gagal, cari di mana-mana sampai ketemu. Ya enggak. Cari orang yang profesional bidangnya, cari di mana sampai ketemu. Itu namanya Anda takwa. Kalau Anda nggak tahu, nggak mau mencari satu kali gagal, putus asa, itu namanya nggak takwa. Berhubung nggak takwa, nggak diberikan suatu solusi. Itulah teman-teman. Itu rahasia kegagalan mereka. Nah, itu loh, kalau pantas alasan tuh saya tuh berangkat dari orang yang dibully, ya enggak. Saya berangkat dari orang yang kesulitan ekonomi. Saya juga berangkat dari anak saya, istri saya, ya, jago bully. Saya kadang-kadang bully nggak merasa, karena lingkungannya semua ini masyarakat sudah masyarakat bully. Ya gara-gara politikus itu sehingga otak manusia itu didesain bully, akhirnya menyebar di mana-mana, bully sudah menyebar. Ya itulah. Kalau kita nggak cerdas, nggak bisa memahami, nggak cari informasi, nggak mematai di mana-mana, nggak punya teman mata di mana-mana, kita nggak bersatu, nggak bisa menyatukan. Kita nggak seperti bangunan ini kok nggak berhasil, mana kok bocor di mana, nggak mau mencari mana yang bocor, nggak mencarikan solusi, nggak memahami, kita hanya bingung saja. Kalau kita bingung ya cari tahu toh, tanya pada seorang, nanti lama-lama kan menemukan ahlinya, kan begitu. Itulah teman-teman, hidup ini taruhan teman-teman. Kalau kita salah langkah kita akan hancur. Tapi kalau kita benar, nggak putus asa, berhasil. Nyatanya saya masalah demi masalah berhasil, bahkan mengatasi masalah teman-teman sudah tingkat internasional. Cuma Anda kan nggak tahu, saja. Penyelesaian masalah disesuaikan dengan orang yang dihadapi. Anda kan nggak tahu menghadapi satu banyak orang itu bagaimana. Itu kalau didasari takwa enak saja. Kalau menghadapi orang ini, apa itu kesenangannya apa? Ibarat orang makan itu kesenangannya ada yang senang asin, yang segar, yang manis. Nah kita memberikan suatu informasi, yaitu contohnya informasi ini jangan disampaikan seperti ini, lihat dulu yang kita hadapi. Nah, kalau saya menghadapi ini kan pantas ya saya berbicara seperti itu. Tapi kalau kita menghadapi, lihat tempatnya di mana, orangnya berapa, itu harus disesuaikan. Ibarat kita memberi masakan orang 10 atau orang 5 atau orang 1, itu harus disesuaikan sehingga jadi makanan otak bisa diterima, sehingga orang bisa waras. Tapi kalau Anda bergaya politikus, ya hanya pandai bully. Akhirnya hanya bully-bulian, akhirnya mati otaknya. Satu keluarga bully-bulian mati otaknya. Nah, begitu. Nah, berhubung sudah keadaan darurat, ya ini keadaan darurat. Saya bagaimana? Saya kalau nggak bikin laporan, ya, saya dikira orang yang nggak tanggung jawab. Bikin laporan, ya saya juga disalahkan. Akhirnya bagaimana? Saya nginteli dari bawah dan atas. Siapa orang-orang yang betul-betul takwa? Akhirnya bisa menjadikan suatu teman untuk tukar informasi sebagai mata-mata.
ada yang dari pemerintah juga ada. Nah itu akhirnya bagaimana? Mereka mempunyai kode masing-masing di dalam untuk menyampaikan informasi kepada saling tukar pengalaman. Karena situasinya itu sudah menjalar, bully-bulian, karena warisan politikus sebenarnya sudah menjalar di mana-mana. Sehingga kita orang-orang yang takwa pakai isyaratnya masing-masing. Seperti saya secara offline dalam punya isyarat masing-masing sehingga bisa memahami. Orang-orang yang tidak paham dikira dunia ini bejat, dikira dunia ini nggak ada kekompakan, dikira dunia ini nggak ada orang baik. Padahal masih banyak orang yang baik, orang takwa. Buktinya mereka cerdas untuk mengisarati kepada saya, ya. Saya mengisarati kepada dia cerdas. Contohnya saya seharusnya kan laporan dari bawah sampai atas ini, melaporkan apa yang sebetulnya terjadi. Tapi berhubung keadaan darurat, karena sudah ada pencemaran dari politikus yang dengan cara bully ini, orang kan ketakutan, orang-orang yang banyak ketakutan, sehingga kadang-kadang nggak mau bicara, tapi pakai kode-kode. Nah, begitu. Akhirnya apa? Kalau pakai kode-kode itu seandainya dimusuhi oleh politikus, ya kita kan aman, namanya kode kan. Nah itu. Tapi mereka orang yang takwa, orang-orang yang sudah paham, sudah tahu. Lah Anda yang kurang takwa, nggak mengetahui hal seperti itu, ya akhirnya Anda bingung sendiri, dikira dunia itu nggak aman-aman saja, dikira isinya jelek, karena Anda terlalu lama bergaul orang politikus, nggak diimbangi pergaulan orang-orang yang baik, sehingga Anda didesain ketakutan terus, dibayang-bayangi ketakutan. Nah, begitu Anda sehingga nggak punya keberanian. Saya mulai bujang dulu sampai sekarang, pemberanian saya luar biasa, walaupun ancaman itu banyak, tapi mereka nggak bisa. Nggak bisa karena apa? Kalau yakin Bismillahirrahmanirrahim, tujuan mereka untuk menggagal kita nggak akan berhasil. Nah itu gunanya ahli doa dan paham dalam doanya. Nah Anda pergaulannya politikus terus, walaupun Anda itu tadinya guru, tadinya pemimpin, Anda terlalu banyak golongan politikus, nggak ada imbang pergaulan orang yang pemberani, yang takwa, yang jujur. Ya Anda ketakutan terus. Akhirnya apa? Anda nggak bisa produktif dalam kepemimpinan Anda, di dalam guru Anda. Akhirnya Anda ditegur oleh atasan, dituntut oleh atasan. Akhirnya Anda bingung, dicopot juga bingung, orang nggak dicopot juga bingung. Nah, itu karena apa? Anda kurang takwa. Nah, itulah sebabnya. Ya. Kok kurang takwa? Anda sudah bisa dilihat dari omongan Anda, dari penampilan Anda, dari kedudukan Anda. Ya, bicara kurang proporsional. Artinya Anda itu gak memenuhi standar ketakwaan. Sebab apa? Kedudukan Anda itu harus Anda itu proporsional di bidangnya, supaya nggak rusak lingkungan Anda, di dalam nggak rusak. Itu namanya takwa. Kalau Anda nggak proporsional, Anda nggak segera menyelesaikan permasalahan Anda, ya Anda lambat. Kalau Anda dicopot, Anda juga nanti stres. Kalau nggak dicopot, Anda harus banting setir cari solusi yang aman. Ini sudah saya kasih cara aman, yaitu istighfar yang banyak, bersyukur, nyukuri apa yang ada, ya. Tetap harus fokus kepada keahlian kita. Kalau ada masalah, tanya yang ahlinya. Nah, itu bentuk ketakwaan. Jangan tanya kepada politikus yang gagal, ya Anda ya gagal terus. Nah, begitu loh caranya, teman-teman, ya. Caranya begitu. Kita itu, saya kok berani apa? Saya memang berani mulai dulu bujang. Walaupun saya pernah gladi di depan perut saya tetap berani. Nah, walaupun ada ancaman apapun,
ancaman mental, tak berani. Karena takwa Tuhan ya Mas, nyatanya selalu memberi solusi, dan saya tetap aman-aman saja, keluarganya aman-aman saja. Nah, itu saudara saya aman-aman saja. Nah, begitu. Pada serangan menyerang saya sama dengan menyerang anak saya, istri saya, sama dengan menyerang saudara saya. Artinya apa? Dengan Anda menyerang saya, akhirnya anak saya berdoa, teman-teman saya berdoa. Nah, kalau Anda nggak takwa, Anda akhirnya sifatnya nyambuli orang nggak mengikut ya, Anda kau bully. Akhirnya kan dia rusak, daripada rusak karena dia paham menghindar kan. Nah, begitu. Lah Anda hanya jago bully saja. Nah, itu artinya. Karena teman Anda keliru. Gitu. Terlalu lama berteman politikus yang gagal. Oh, sedangkan politikus di masyarakat itu saja saya bilangi begitu, ya. Bagaimana? Sekarang sudah jelaskan. Mereka politikus di kampung-kampung saya bilangi. Sekarang kan sudah jelas ini. Kerusakan di mana-mana, baik kerusakan jantung atau mental. Karena kan politikus, ya. Politikus pekerjaannya nggak jujur, menipu, ya, bully segala macam, ya, pengkhianat, nggak jujur, ya, kecuali kalau politikus yang disertai takwa, dia di situ jadi bisa mata-matai mana orang yang baik dan enggak, orang yang tidak baik diberi bekerja sama dengan kawan-kawan untuk membina mereka. Akhirnya seandainya dia jadi politik yang betul-betul profesional sehingga bisa menghasilkan hasil yang luar biasa, bisa rukun kompak kerjasama yang baik, nggak saling. Contohnya kalau ada orang yang takwa, berani, kok dia malah mengatakan wah ini stres, itu umpama itu menandakan mereka itu politikus. Nyatanya mereka yang bilang begitu itu akhirnya mereka itu akhirnya stres sendiri. Karena apa? Dia untuk mencari masa itu kalau nggak taat di stres-streskan, akhirnya kan nyusahnya orang. Karena apa? Dia bekerja nggak berdasarkan sehat, berdasarkan stres. Akhirnya perusahaan, akhirnya Anda terjerumus kegagalan. Karena apa? Diri Anda nggak proporsional, kawan-kawan Anda nggak profesional, karena taatnya, karena taat dia itu rusak mentalnya, nggak produktif. Inilah sudah saya terangkan begini, politikus apakah tetap membantah? Kalau tetap membantah memang Anda itu, ya saya nggak putus asa. Namanya saya ya jiwa itu, kalau jiwa takwa, jiwa menjiwai ketakwaannya dan tanggung jawab menghadapi apapun, nggak alasan, nggak putus asa. Kok Anda putus asa itu artinya Anda itu nggak memenuhi standar, nggak profesional. Tunggulah kerusakan suatu pekerjaan diberikan. Makanya Anda segera tobat, ya. Bagaimana tobatnya? Baca istighfar yang banyak dan cari guru-guru yang takwa, cari pemimpin yang takwa, ya, yang profesional di bidangnya, yang punya pemberanian, yang punya kemampuan makbul doanya. Nah, begitu caranya. Jadi dunia ini tinggal impian kita, ya, keinginan kita, keinginan yang baik, dan kayak kita persakaan kita. Kalau kita terlalu banyak teman politikus itu, ya kita akhirnya keyakinan kita bisa ambruk. Karena bingung sendiri. Kalau kita berkawan orang yang takwa, itu kan barokah. Terima kasih teman-teman, ya. Video ini semoga bermanfaat pada teman-teman. Karena apa? Ini walaupun sudah banyak orang yang menyadari, tapi masih ada politikus yang bandel. Tapi alhamdulillah setelah saya tegaskan ini, akhirnya dia paham.
akhirnya mau jadi orang yang takwa, hati-hati bisa membedakan antara apa itu orang yang didesain politikus. Jadi untuk membedakan orang ini yang kena virus politikus ini, orang-orang nggak bisa, nggak tahu, sehingga ngikut saja. Malah orang yang takwa ini dianggap ini orang yang nggak baik. Jadi terbalik pikirannya. Memang politikus mendesain orang itu supaya pikirannya terbalik, benar bisa salah, salah bisa benar. Orang yang pemberani jadi tidak pemberani, ya pemberaninya hanya ngikuti politikus itu. Memang desainnya begitu, politikus. Anda yang sudah di politikus-politikusnya alasannya zaman sekarang itu harus ada politikus katanya. Ya betul, tapi politikus yang betul-betul takwa, ya betul-betul takwa. Tapi Anda politikus yang pengecut nggak takwa, akhirnya bagaimana? Nah ini saya bilang ini supaya Anda itu terbuka pikirannya. Loh, karena apa? Orang itu saya bilang begini nggak paham politikus itu yang sudah dia nggak merasa tercemar politikus, padahal dia bergaulnya politikus, nggak merasa. Akhirnya bagaimana? Ya saya terus meningkatkan pembicaraan saya supaya dia itu mau bisa membedakan antara politikus dan pemimpin yang pemberani, ulama yang dermawan dalam ilmu, yang jujur, dan orang kaya yang dermawan untuk kejujuran. Nah itu karena dunia ini akan baik-baik saja. Tapi kalau ulamanya takut alasan ini dan itu, akhirnya nggak menyampaikan kebenaran, terus pemimpinnya juga itu nggak memahami karena terlalu banyak pergaulan politikus, nggak diimbangi. Terus orang kaya juga begitu, nggak tahu bagaimana hartanya harus disalurkan kemana, nggak bisa membedakan antara ini orang yang busuk dan orang yang baik. Loh, kalau tiga ini nggak memenuhi standar, ini zamannya nggak baik. Makanya tiga ini harus paham Anda. Kalau Anda tetap nggak paham, itu Anda itu berarti harus tahu diri lah. Anda harus tahu diri. Ya, terima kasih teman-teman. Silahkan like, share, dan komen. Ya, saya keberhasilan satu saja, saya berani menawarkan, walaupun banyak ejekan, rintangan, apa dua, saya berani terus 3 sampai seterusnya. Sekarang sudah banyak keberhasilan. Ya, mengapa saya nggak berani? Takut pada siapa? Umpama saya nggak berani, berarti jelas takut selain Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya siapa yang kalau nggak takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, siapa yang akan menolong saya? Akhirnya bagaimana? Saya tetap pemberani terus. Karena apa? Pemberanian saya, seandainya saya mati syahid, seandainya saya masih hidup, meraih suatu kemenangan, dinikmati bersama-sama dengan orang-orang yang takwa. Orang-orang yang belum takwa bisa diberi contoh, akhirnya mereka bisa takwa. Nah begitu, kenyataannya sudah banyak berhasil. Nah, tinggal anda ini bagaimana? Apakah tetap ketakutan? Apakah tetap diajak komunikasi seperti entutnya polisi? Nah, begitu ya, begitu. Karena ini malah yang bules itu ya, malah yang bules itu pemimpin, tapi nggak pemimpin kelas atas, pemimpin kelas menengah. Tapi yang sudah menonton video-video ini semakin berubah baik. Bagi pemimpin-pemimpin yang belum mendengar video ini, karena akan mereka masih terjerat kena virus politikus, kurang bergaul rata, ya sulit untuk keluar. Nah, begitu ya, akhirnya bingung sendiri. Ada yang jantung, ada yang jantungnya bengkak, ada yang... itu faktanya banyak, saya tahu sendiri, cuma kan nggak saya terangkan siapa orangnya, orang enggak, karena itu rahasia pribadi. Kalau saya bongkar, saya nanti mendapat dosa
Di samping itu saya hancur di dunia karena membongkar rahasia. Ini kan enggak saya bongkar, yang saya bongkar kan hanya kelakuannya saja, perbuatannya saja yang pengecut. Nah, mengapa saya bilang dia itu kelasnya kelas tadinya yang berilmu ya, sudah diingatkan oleh atasannya, kok tetap pengecut. Tetap enggak, pengecutnya bagaimana? Jadi dia nggak mau mengimbangi pergaulan orang-orang yang tawar, yang pemberani. Akhirnya dia tetap pengecut saja. Terima kasih teman-teman, apabila perkataan saya menyinggung perasaan Anda, tujuan saya baik, karena Anda ini mentalnya harus sebetulnya sudah kuat. Ya, sudah kuat. Anda ini yang bidangi pemimpin, yang bidangi ini sebenarnya mentalnya sudah kuat. Kalau saya beri perkataan begini kok nggak kuat, artinya Anda itu nggak memenuhi standar. Akhirnya Anda itu nggak memahami situasi. Akhirnya Anda itu nanti merusak lingkungan. Daripada merusak lingkungan ya, dan nanti merembetnya nyatanya yang merusak saya dan merusak anak istri saya. Sekarang anak istri saya sudah saya benahi karena saya menyebarkan video ini, karena mereka akhirnya bisa memahami, pemimpin-pemimpin yang akhirnya bisa memahami ya, akhirnya barokah ya. Ini dunia ini insya Allah masih harapan baik ya. Bagi politikus ini dunia ini dianggap biasa-biasa saja ya, nggak aman-aman saja. Tapi saya merasa aman karena orang takwa masih banyak. Politikus yang nggak ngerti ini dianggap aman-aman saja. Itu sebetulnya yang dilangkahkan, yang nggak dilangkahkan, tambah hancur ya. Sudah banyak ya. Yang hancur siapa? Ya bawahnya dan beberapa orang yang diponis, dan dia akhirnya mendapat balasan. Dia hancur juga. Daripada hancur-hancuran, saya bikin video karena ya saya urusi banyak. Kalau hanya secara offline saya kecapean, padahal tugas masih banyak. Karena tugas saya menyelesaikan masalah dari Bujang dan menyampaikan kebenaran. Itu tugas saya. Pada saat takut dengan pengecut-pengecut dan para politikus-politikus yang gagal paham, lebih baik saya takut pada Tuhan Yang Maha Esa. Seandainya saya mati syahid, seandainya saya hidup bisa menikmati hidup ini. Seandainya saya mati, tapi anak, istri dan teman kan sudah saya warisi kepemberanian ya, keberhasilan mental ya, dan akhirnya rezekinya diberi rezeki nggak disangka-sangka dan diberi. Jadi seandainya saya mati tetap nggak rugi karena penerusnya sudah banyak. Gitu ya. Karena perjuangan ini perlu orang yang pemberani. Anda berjuang imbas-imbis nggak sesuai dengan ilmu yang Anda miliki, karena terlalu banyak bergaul dengan politikus yang gagal paham. Terima kasih teman-teman. Yang saya bilang kan politikus yang gagal paham. Kalau politikus yang paham, dia kan mengerti situasi kondisi, sehingga nggak hancur dia ini. Kalau politikus yang gagal paham, dunia ini bisa hancur ini. Begitu teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman? Otomatis teman-teman ya lebih banyak yang sadar, lebih banyak syukur. Paling yang belum bisa masuk, yang masih ragu lagi, yang pemula ini baru mendengarkan video saya. Tapi nyatanya lama-kelamaan mereka nyadari juga, akhirnya bisa proporsional di bidangnya, akhirnya bisa nyaman dengan lingkungan, dan kemarin sudah banyak ya, baik di luar negeri atau di luar Jawa atau di dalam negeri atau di Jawa dan lain-lain. Nah itulah, saya nggak omong kosong, buktinya ada. Nah, seandainya saya ditangkap oleh atasan, itu kan saya ditanya siapa orangnya itu saya tunjukkan. Kalau kepada atasan kan nggak masalah, nggak, atasan kalau paham kan nggak gitu nego, nggak ngerasa ini nggak ibah karena tanggung jawab mereka.
Tapi kalau saya laporkan ke bawah ini nanti jadi heboh. Begitu. Berarti Anda harus tahu situasi kondisi gitu kan. Kalau Anda laporkan atasan, atasannya jujur, takwa, kan nggak mungkin berita itu dikabarkan kemana-mana. Begitu. Makanya pemberaninya orang yang takwa itu ya begini ini, karena keberhasilan itu diberikan orang yang pemberani, ya, dan yang pemberani itu orang yang di atas. Dan makanya saya menghadap ke atas ya nggak takut. Karena apa? Kalau pemberani ketemu pemberani, mengapa harus takut? Kecuali kalau orang nggak pemberani ketemu pemberani, dia takut. Itulah logikanya. Kadang-kadang perkataan saya itu ditegur oleh politikus itu katanya nggak logika. Pada dasarnya logika dia yang belum masuk. Begitu. Karena apa? Anda belum memahami ilmu yang Anda miliki. Anda pergaulan banyak pergaulan politikus daripada orang-orang yang pemberani, orang yang takwa, orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ketahuan lebih tinggi. Begitu. Terima kasih teman-teman. Apabila ada perkataan salah, saya minta maaf ya. Karena ini termasuk gemblengan ini ya, gemblengan. Karena bagaimana? Saya tuh punya rumah 2 ya. Yang satu itu untuk pembinaan orang-orang yang pemikiran belum dewasa, yang satu untuk pembinaan, rumah satunya untuk pembinaan gemblengan orang-orang yang memiliki pemikiran ilmu yang dewasa. Sehingga apa? Setelah digembleng secara dewasa, akhirnya mereka ini bisa membina orang-orang yang belum dewasa. Belum sampai mereka dimasukkan orang forum dewasa ini, mereka pemikiran sudah dewasa, makin dewasa. Begitu. Akhirnya nanti apa? Orang-orang yang pikiran dewasa banyak. Biasanya orang yang bertengkar itu ya mesti orang yang pikirannya belum dewasa. Begitu. Kalau ada pertengkaran itu salah satunya mesti ada yang pemikirannya belum dewasa. Begitu. Kalau sudah sama-sama dewasa, mengapa harus bertengkar? Karena sejalan. Yang tidak sejalan itu kan orang-orang yang belum dewasa. Makanya harus dari satu pembinaannya. Maka rumah saya itu 2. Begitu teman-teman. Nah, orang-orang sudah paham. Nah, politikus itu biasanya pura-pura nggak paham, atau memang nggak paham betul. Nah, tapi ya langka kalau nggak paham betul. Dia itu ya juga punya ilmu. Cuma nggak, ketawaannya yang kurang tinggi, pemahamannya yang kurang tinggi, karena pergaulan mereka terlalu banyak pergaulan politikus itu ya. Contohnya pergaulan di masyarakat itu sudah tercemar politikus, jadi sama dengan Anda bergaul politikus. Anda harus mengimbangi bergaul orang-orang yang takwa, orang-orang yang bagus, orang pemberani. Kalau nggak begitu Anda gagal. Karena apa? Anda sebagai pemimpin atau sebagai guru, Anda dituntut bawahan Anda supaya berhasil. Tapi karena Anda nggak bisa memahami apa yang terjadi, nggak bisa menemukan solusi, nggak bisa mengerjakan sesuatu sebagai solusi, ya, nggak bisa menindaklanjuti, nggak bisa mencari, Anda stres sendiri. Begitu. Anda jantungan itu sudah banyak di mana-mana, tapi Anda tetap nggak tahu. Itu bagaimana? Karena Anda terlalu banyak bergaul politikus. Ya, Anda bergaul masyarakat itu sudah tercemar politikus, sama dengan Anda bergaul politikus. Anda harus imbangi bergaul orang-orang yang takwa, orang yang pemberani. Orang pemberani, orang yang takwa. Orang yang takwa itu pemberani. Biasanya enggak pemberani, orang yang enggak takwa. Takwa itu bagaimana? Tunjuknya Al-Quran. Berarti harus ahli Quran. Begitu. Kalau enggak ahli Quran ya sulit untuk takwa, karena enggak tahu rasanya takwa. Begitu. Ya minimal kalau Anda enggak ahli Quran, ya Anda menyerah saja, cari guru yang takwa. Begitu.
Kalau Anda memang betul-betul berkualitas, nggak usah jelaskan, Anda paham. Kok saya jelaskan Anda kok nggak paham atau kurang, itu Anda sudah terlaluan itu. Tapi jangan khawatir, Anda masih ada solusi. Cara bagaimana? Takwa. Cari teman-teman yang takwa, yang pemberani. Ya, begitu. Dan banyak istighfar karena Anda itu dalam kesalahan. Dan syukuri apa yang ada. Anda jangan mengejar terus dunia tanpa menyukuri apa yang ada. Akhirnya Anda hanya mengejar dunia. Atau Anda menunggu-nunggu nanti kalau dunia sudah begini saya baru berani berjuang. Nggak bisa menunda, karena apa? Anda nggak takwa. Penunda-nunda itu nggak takwa, ya tak? Ya. Terima kasih teman-teman, ya. Anda bisa memahami enggak? Walaupun Anda nggak bisa memahami, ya saya nggak putus asa. Nyatanya orang-orang yang tetap nggak paham terus, wah justru akhirnya paham. Nah, akhirnya ya sang gembleng orang kok nggak paham. Karena apa? Orang ini sebagai pemimpin, ya harus memenuhi standar. Kalau nggak memenuhi standar, dia tambah rusak. Dia sendiri rusak, yang bikin rusak. Akhirnya bagaimana? Gembleng terus sampai matang. Sampai matang ya enak. Ibarat makanan kalau sudah matang, beda kan dengan makanan yang belum dimasak. Akhirnya kadang-kadang jadi racun. Kalau sudah dimasak, sudah sesuai dengan prosedur kesehatan, prosedur masakan yang seimbang, kan enak, dimakan ya enak, di badan ya enak, kan begitu. Kayak gitu. Lah Anda dalam bidang yang tinggi, ilmu Anda tinggi, kok dibilang begini alasan saya nggak paham apa yang Anda bicarakan. Anda itu bagaimana tanggung jawab Anda itu? Loh, apakah Anda mengira saya nggak punya fakta di lapangan? Banyak fakta di lapangan itu yang berhasil saya berhasil di sana-sana membantu. Dasar pemberanian. Saya bergaul orang yang pemberani. Saya berani. Berani artinya nggak sekedar berani. Ibarat naik sepeda motor itu latihan mulai awal sampai seterusnya, akhirnya berani. Bukan kok berani kita tanpa belajar. Nah, terus tahu-tahu nggak pernah belajar sepeda motor, tahu-tahu langsung naik, langsung jalan 100, nggak begitu. Kita memang pemberani tapi belajar dari awal, begitu loh maksudnya. Kalau sudah saya terangkan seperti itu kok Anda tetap alasan nggak paham, itu artinya Anda itu sudah tercemar politikus yang gagal paham. Nah, terima kasih teman-teman. Ya. Loh. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih, cukup sekian. Silahkan like, share, dan komen.